Muhammad Reza Bakri akan menjelaskan pengertian governansi. Menurut Sadar Mayanti 2014, governance merupakan tindakan fakta, pola, dan kegiatan atau penyelenggaraan pemerintah. Istilah governance tidak hanya berarti kepemerintahan sebagai suatu kegiatan, tetapi juga mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan, penyelenggaraan, dan bisa juga diartikan sebagai pemerintahan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip governance. Prinsip governance yaitu A. Partisipasi masyarakat, di mana semua warga atau masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak. B. Tegaknya supremasi hukum, yaitu kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. C. Transparansi, yaitu dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan lembaga dan informasi dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti. D. Peduli pada stakeholder, yaitu lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan. A. Terbentuk kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat. B. Adanya keharusan untuk selalu menyediakan informasi secara transparan dan memiliki daya tangkap yang tinggi dalam melayani walaupun menerima masukan dan keluhan masyarakat ataupun pihak penting lainnya. C. Sumber daya dipaapkan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah yang menerapkan good governance umumnya memiliki visi yang strategis dan sudut pandang luas terhadap tata pemerintah yang baik, memberi perhatian terhadap kepentingan masyarakat yang nilai paling lemah dan tidak berkecukupan dalam mengambil keputusan yang berkait dengan alokasi sumber daya pembangunan. Saya akan menjelaskan tentang manfaat governance di kita. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah akan lebih dipercaya diterapkan karena terjaganya kesinambungan dalam pengelolaan dan kebijakan yang dibuat. Hal ini tentu akan memberikan peluang terhadap sistem investasi di dunia internasional yang lebih sehat. Terciptanya sistem pemerintahan yang lebih kondusif karena data pelaksanaan bersih, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel. Saya Maulida Sana, saya akan menjelaskan tentang partisipasi masyarakat terhadap governansi digital. 1. Pengertian. Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Pemerintah daerah menyediakan saluran komunikasi agar masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya. Jalur komunikasi ini meliputi pertemuan umum, temu bicara, konsultasi, dan penyampaian pendapat secara tertulis. Bentuk lain untuk merangsang keterlibatan masyarakat adalah melalui perencanaan partisipatif. 2. Aspek partisipasi. Aspek partisipasi dalam governansi digital menuntut adanya hubungan langsung antara pemerintah dan masyarakatnya, tidak semata-mata melalui perantara. Governansi yang baik hanya tercipta apabila dua kekuatan yang saling mendukung, warga yang bertanggung jawab, aktif, dan memiliki kesadaran bersama dengan pemerintah yang terbuka, tanggap, mau mendengar, dan mau melibatkan. Ini merupakan tatanan masyarakat yang diidamkan. Saya akan menjelaskan tentang menurut Kaligis et al. 2021 mengklarifikasi prinsip partisipasi langsung. Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya. B. Partisipasi tidak langsung. Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya. Cohen dan Ohup yang dikutip oleh Dwiningrum 2011 membedakan partisipasi menjadi 4 jenis, yaitu pertama, partisipasi dalam mengambil keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam mengambil pemanfaatan. Dan keempat, partisipasi dalam
evaluasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengaruh governance digital pada masyarakat. Kondisi pemerintahan saat ini mengakibatkan masyarakat menuntut pemerintah untuk menyelenggarakan tatanan pemerintahannya dengan baik, mulai dari proses kerja aparat pemerintah sampai dengan peningkatan kualitas layanan publik yang diberikan. Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan bernegara. Adapun untuk mendukung pemanfaatan teknologi informasi tersebut, terdapat beberapa komponen yang harus dipenuhi guna mengaplikasikan teknologi informasi tersebut. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Azhar Susanto, bahwa komponen sistem informasi akuntansi terdiri dari 1. Perangkat keras atau hardware, 2. Perangkat lunak atau software, 3. Pengguna sistem informasi atau sumber daya manusia atau brainware, 4. Prosedur, 5. Database, 6. Teknologi jaringan komunikasi. Komponen tersebut kemudian dijadikan sebuah tolak ukur untuk mengetahui pencapaian penerapan e-government pada lingkungan pemerintahan. Maka dengan adanya penerapan e-government ini, pemerintah dapat menata sistem manajemen, pelayanan dan proses kerja pada pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Saya akan menjelaskan strategi perkembangan digital governance. Strategi perkembangan digital governance. Saat ini Indonesia telah memiliki regulasi governance merupakan peraturan Presiden nomor 92 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan baris elektronik (SPBE). Regulasi ini yang menjadi pedoman dalam penerapan governance yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pemberdayaan Peraturan Negara dan Reformasi Birokrasi (Kabinet PRB). Namun Kabinet PRB belum memiliki rencana induk perkembangan SPBE. Untuk diperlukan suatu rencana induk perkembangan SPBE yang dapat menjadi acuan seluruh instansi pemerintahan secara nasional. Selain itu, rencana induk perkembangan SPBE juga harus dapat prinsip-prinsip dalam digital governance yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam menyediakan layanan publik. Assalamualaikum, saya Muhammad Rifani ingin menjelaskan. Penerapan e-government memiliki hubungan yang sangat kuat dengan pelaksanaan tata kelola pemerintah. Semakin baik penerapan e-government, maka pelaksana tata kelola pemerintah juga akan semakin membaik. Melalui hasil pengujian terbukti bahwa penerapan e-government memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik. E-governance merupakan tindakan fakta, pola, dan kegiatan atau penyelenggaraan pemerintah. Istilah governance tidak hanya berarti kepemerintahan sebagai suatu kegiatan, tetapi juga mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan, penyelenggaraan, dan bisa juga diartikan pemerintahan. Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat dalam rangka mengantisipasi berbagai isu yang ada. Pemerintahan daerah menyediakan seluruh saluran komunikasi agar masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya. Jalur komunikasi ini meliputi pertemuan umum, temu wicara, konsultasi, dan penyampaian pendapat secara tertulis. Bentuk lain untuk merangsang keterlibatan masyarakat adalah melalui perencanaan partisipatif untuk menyiapkan agenda pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan secara partisipatif, dan mekanisme konsultasi untuk menyelesaikan isu sektoral.